Aduh. Jancuk. Oh, kon dia cok angel banget digolek. Oh, saya ini orang penting. Oh, isnya apa orang penting? Ora penting apa orang penting? Ora penting. Ora penting. Blas. Yo piye dino-dino makarya lur. Macul. Nyapa makaryo e. Yo menebar kehangatan. Menebar kehangatan bagi kaum-kaum yang kedinginan. Bakso kuwi ya berarti menebar kehangatan. Yoi. Iku nek bakso kuwi awakmu sampai bergerak di bisnis online ngono gak? Maksudnya sampai mbok IG-ne gak ngono? Enggak, cuma ya apa ya, sekedar asik-asikan ya ada pakai akun Facebook aja. Selebihnya enggak sih. Apa akun Facebook? Ya, Waskita Bakso. Waskita Bakso. Iku Facebookmu dhewe engko. Enggak. Jadi kan Waskita Bakso ini ada beberapa apa ya? Armada. Beberapa armada. Ya. Beberapa armada, jadi ada 3. Ya, satu temanku itu yang sekalian buat itu orang Malang. Terus ada juga teman dari Madiun itu. Terus sama saya. Jadi ada 3. Ada 3 armada. Ya. Jadi kalau jalur darat kan? Jalur darat semua. Tapi kalau khusus saya ini jalur darat sama udara. Yoi. Kadang-kadang mabur ya? Kadang-kadang mabur. Soalnya nge-fly men. Yang nggak jelas pokoknya. Itu Waskita Bakso ya, anunya Facebook itu. Kalau nomor WA nanti ini aja tak tulis di kolom komentar kalau pengen. Nanti sayang salah pesen. Sayang nggak ada baksonya nih. Nah ini tadi kan kebetulan libur. Kebetulan ya? Kebetulan. Soalnya gimana ya? Namanya orang kerja itu kan untuk menghidupi. Tapi hidup itu kalau terus-terusan bekerja itu juga nggak asik men. Jenengnya apa nih terus-terusan bekerja? Ya kita harus ada jeda. Agar nyapa dan ngene ya, Mas kene lho jeneng kono gak ketok. nyapu lho. Lah arep nyapa? Ya wis ngene lah. Mas Isan mlebu kok gak apa-apa. Jeneng kono. Lah iya gak apa-apa, tapi ning kene aja ning kono makane setengah-setengah malahan. Iya. Maksudku kan ngono. Santai. Aku mbako. Mbako nek nyapu. Hah? Derekku nek nyapu. Ya ancen ngene jarno iki. Wis apa? Ya urung cek gorengan to iki. Berdiku. Terus ya bawa jenenge Waskita Bakso. Waskita ya apa sih? Hah? Waskita ya apa? Ya enggak tahu juga sih. Kan sebenarnya juga saya bukan foundernya gitu loh. Saya cuma ikut jualan, dapat uang, udah gitu aja. Sih ya, bisa dikatakan franchise kecil-kecilan gitulah. Oke. Nah, kan bakso Malang juga sih. Ini karena saya juga masih orang pribumi sini, jadi saya bukan orang Malang gitu. Warlock ya. Warga lokal. Warga lokal. Waskita Bakso. Jarimu ono iki nih. Kebudayaannya menganut prinsip apa gitu. Wow. Enggak, beda lagi. Jadi kalau Waskita Bakso sendiri sih kan tergabung sama komunitas Waskita Jawi itu loh. Nah, Waskita Jawi itu kan salah satu komunitas sejarah Ponorogo gitu. Nah itu ada beberapa divisi usaha. Nah jadi ada Waskita Batik yang batik, terus ada Waskita Blangkon, terus ada warung Waskita Jawi itu yang di Jalan Bator Katong, terus sama ini Waskita Bakso. Waskita Batik ning Jalan Bator Katong. Waskita Batik juga di situ. Ono ya Waskita Batik. Ada. Nah ini kan kebetulan hari ini juga teman-teman lagi bikin sarung-sarung batik. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti pengen nyari-nyari sarung-sarung batik khas Ponorogo, itu nanti bisa hubungi Waskita Batik. Waskita Batik. Atau hubungi saya, nanti tak lempar lah ke temanku.
Itu tiga-tiganya tadi ya, bakso, batik, Blangkon. Iku ono kabeh anu nih, akun sosmednya yang bisa dihubungi. Ya, langsung ke fanpage pas kita Jawi aja. Nanti di situ ada semua. Nanti di situ bisa tanya lah. Yang jelas kalau yang fanspage itu ya untuk ngaji sih sebenarnya. Cuma ada beberapa divisi usahanya gitu loh. Langsung tanya-tanya gitu nggak masalah. Ekonomi mandiri kreatif untuk Yoi. mendukung komunitas. Ya mau gimana lagi, komunitas kalau nggak ada cuannya juga mau ngopi pakai apa kita? Iku konre ini cocok raimu weh. Iki cocok iki soalnya ekonomi kreatif iki. Gerah. Eleh. Mas gitu batik. Belum pernah aku main ke sana aja. Ya batik sebenarnya ya salah Jam satu. berapa? Hah? Kalau yang batik itu sebenarnya kan juga cuma ya teman-teman di situ yang bisa batik gitu, terus apa namanya diajakin untuk produktif lah. Ya. Tapi ya gimana ya, orang-orang di Waskita Jawi itu kan macam-macam gitu loh. Ya. Jadi mereka ya ngerangkep jabatan, kadang juga jualan kopi, kadang juga bikin batik kayak gitu. Ada yang bikin blangkon kayak gitu. Jadi macam-macam lah. Nah ini Amir dia waskita apa? Ya Waskita Sablon kan. Waskita Kemarin Sablon. Kemarin soalnya ngurusin kaos itu kan si dia. Amir. Sering gak nek intensitas ngobrol Amir? Enggak terlalu sih, soalnya kan beda shift. Beda shift. Shift apa, Cok? Beda shift ya. Ono shift. Lah gimana lah, aku soalnya siang ya tidur ya. Terus sore udah jualan udah sampai malam capek, ya udah tidur lagi, sampai siang lagi, gitu aja terus. Tapi wingi kowe jarimu arep ngomong ternyata bakso apa ngono kuwi lho ndang ngomong. Bakso apa ngono lho, ono ngono-ngonone lho iki kae lho. Unsur budaya-budayane pokoke. Ternyata bakso adalah ngono kuwi lho. Enggak mitos. Gak apa-apa. Gak jelas. Gak jelas ngomong ae. Ya apa ya? Ya apa? Ya karena alasan aja ya, Iya. jualan bakso gitu aja ya. Jadi kalau saya pribadi mungkin teman-teman atau yang nonton nanti tahulah, rata-rata penjual bakso itu mesti bapak-bapak. Jarang banget kalau ada jualan bakso keliling terus anak muda. Cah gitu. SMA. Yes, intinya gitulah. Eh. Terus kenapa kok saya mau jualan bakso? Aslinya butuh uang. Iya, itu yang paling utama. Yang utama sebenarnya itu. Terus yang kedua sih karena saya juga belum lulus, terus ini juga dalam masa pandemi mau nyari kerja yang lain juga susah kayak gitu. Ya udahlah, daripada cuma ngopi nggak jelas nganggur kayak gitu, ya mending sambil jualan. Ya hitung-hitung nyari pengalaman lah. Tapi Bagaimana kita mau menghargai nanti apa ya, uang besar, katakan nanti seumpama dapat proyek yang besar kayak gitu. Kalau nanti ya itu kan berawal dari yang kecil-kecil dulu gitu loh. Tapi nek ngono kan iku mau kan jaremu ekonomi kolektif ya. Mandiri kolektif ngono ya. Tapi penghasilan untuk diri sendiri dibagi ternyata. Ya kan ada kan. Ya jelas. Ya masa jualan terus diamalin kan juga nggak asik. Tetap ada yang sendiri kan. Ya maksudnya tetap ada pembagian ya. Ya, maksudku gitu ya. Kalau masalah pembagian sih gimana ya, yang penting sama-sama senang gitu aja sih. Iya, yang penting senang. Yang penting sama-sama senang, sama-sama bisa ngopi, ngerokok udah sih cukup kayak gitu. Terus kegiatan Waskita Jawi yang habis itu didanai oleh uang-uang kolektif yang kayak Waskita Bakso, Waskita Batik, Waskita Blangkon itu udah banyak contohnya. Untuk biaya apa misalnya? Ya, yang jelas sih untuk biaya kemarin apa ya, kayak bikin base camp yang sekaligus buat apa namanya, warung kopi itu. Terus buat beli alat-alat buat film apa
syuting lah. Nah, itu. Terus ya sama apa ya? Yang jelas kalau nanti ada acara-acara mau undang siapa gitu nanti juga ada kas di situ. Nanti bisa dikeluarin sewaktu-waktu. Iya. Oh juga sebenarnya mempertanyakan di sini tuh ada nggak sih apa murni untuk pribadi? Makanya aku pengen dia aja yang ngomong gitu. Apakah ada kolektif gitunya itulah. Nah, kayaknya enggak sih. Makanya Harusnya nyari uang ya. harusnya ditanyain juga itu dapurane itu ditakoi. Ora apa-apa. Ya piye maneh wong urip ki ya somben yo butuh. Ya pasti. Ya butuh kanggo rabi, ngopeni bojo, sak sembarange kabeh yo butuh duit lho, Lek. Kamu juga ngono ya? Yo, aku sebagai orang yang normal ya juga seperti itu. Udah mulai ada tekanan dari mertua. Mertua siapa? Calon mertua. Ya, masih kosong, Mas. Walah, masih kosong kok omonganmu dur ngono mau. Angen-angen, Cuk. Oh, angen-angen jan. Angen-angen. Ambek sopone garo. Ambek yo jelas sampe cah wedok. Iya. Jenenge sapa, main endi sik urung genah. Cek urung genah. Wah, angel kuwi. Ngelak. Biasane wong cek urung genah tanggale tok. Iki cek urung genah wonge ya. Wis dongane wae lah. Yo piye ya? Apa nek ada yang berminat nanti bisa Japri aja. Check me out Nur. Terwat. Ya acara apa sih? Aja ngene, cangkeman mengabadikan masa muda. Abu bullshit. Spiritnya Ya makanya kuwi mumpung sik enom, mumpung sehat, Ya. tetep semangat ngono lho. iya. Soalnya soporo awakmu tuwek mendadak ngono kan. Yo. Ya walaupun saya ini masih muda, tapi pemikiran saya ini ya masih muda sama aja. Nek wis tuwa iku angele engko ya umpama sing akeh kan stroke ngono kan. Gak iso jak mlaku-mlakune. Jak guyon ngono rada angel. Raimu nyedangi aku. Tubruk fiksener. Untung aku gak lapo-lapo ya. Cek iso mlaku ya. Tubruk fiksener. Ketan. Ya kesehatan iku dijogo. Sak akeh duitmu. Yen sen nek kowe nek gak sehat kuwi arep ngopo? Ya arep ngopo? Arep ngopi gak iso. Rokokan juga enak. Ya gak enak kabeh. Tapi nek ambek kanca-kanca sing liyane jek ono kontak gak? Maksudnya kanca-kanca sing biyen Ya tetap menjaga silaturahmi. Wah. Ya mumpung ini bulan puasa. Ya karena sedikit banyak mereka juga membantu maksudnya gini, teman-teman itu kan paling tidak ketika ketemu paling ya pas aku muter kayak gitu, terus ketemu di warung ya beli bakso kayak gitu. Kayak gitu kan juga lumayan membantu ya. Terus ya tetap sharing-sharing karena awalnya ya teman-teman seperti aku ketemu si kue kuwi. Lah iki kan ya ning wilayah-wilayah literasi dulu ya. Nah, jadi kan ya tetep untung aku ngomong literasi gak pergerakan aku dine ngono. Aku pergerakanku apa jenenge pemadam kelaparan. Wilayah ini materi paling bawah ya kan udah selesai. Sebelum kita berbicara kelas-kelas wis aku coba abot-abotan. Susah. Aku filsafatnya gak nutut lek saiki. Biyen cetha banget ya. Ya enggak juga sih. Aku wong bodoh, tenang. Wong bodoh macak pinter. Nek aku arep cerita gak? Gelem gak aku cerita zaman biyen tau ngapa-ngapa ngono gelem gak cerita? Oh, apa sih? Ya mulai kerasa juga sih, maksudnya ketika sekarang ini udah mahasiswa semester tua. Nah, ya walaupun alhamdulillah kemarin udah ujian, Bro. Wes sidang ya? Udah sidang. Masih bentar lagi udah nggak jadi mahasiswa. Oke. Nah, ya kalau inget-inget zaman dulu masih aktif di wilayah literasi, ketemu sama teman-teman, ngadain acara,
sebenarnya juga kangen sih. Kangen ya. Nah, ya sama teman-teman apa ya? Dulu ada KP2I ya. Terus ada juga teman-teman dari Langit Malam itu sekarang udah apa ya jarang-jarang kumpul kayak gitu ya kapan-kapan lah kita nanti halal bihalal Bukber lur ya ini kayak bukber skip lur tau bukber dodolan lah iso dijak ini jare bukber iki jare bukber ora tak apusi bukber apa kowe bukber Karang Taruna bukber mbek maratuwa tapi ya sik diangen-angen tok ya sapa ngerti salah sijine iso dadi calon mantu nembokku wis takok-takok gak yo jancuk lumayan yo nakokne biyen cewek-cewek sing tau tak ajak ning omah piye ngono ya sikae ning ndi saiki berarti iki ning ndi sik awakmu nek tau ngajak wong wedok ning omah kuwi piye cok maksudnya ya apa anune ya prosesine organik ngono ya yo nyantai go ngomah ngono nyapa engko kenalne ibu iya pas wedokane takoki nduk ayo nduk ngono dolen ning omahku ngono langsung mbok tawarin ngono ya enggak juga terus biasanya tak jebak sih oh jebakan ya jebakan ayo muter-muter ngiter-ngiter ngajakin kemana gitu terus nanti tak ampirin ke rumah ya anjir tapi gak ono sing ngomong aku arep kenal nang ibumu ibuku ngono gak ya enggak sih enggak belum waktunya tapi wis akeh sing dijak ning omah ya dulu sih ada enggak banyak itu jeru gak ya ono sing jeru wis kadung jeru bae ya semua jare tapi nek wis berambiar kalian masih berhubungan sebagai manusia enggak? Ya masih lah ya sebagai manusia saya juga masih tetap menjalin komunikasi ya homo apa jenenge homo sosio homo apa jenenge apa ngono kae lho sosialisasi ya lho sosialis kok ono homo ya karo makhluk sosial wes makhluk sosial homo padahal homo iki siji ngono ya tapi udah terlalu stigmatif ya iya sih homo iki siji mono loro ngono ya telu papat koyo mono iki siji lek kuwi ya padha ae homogen monogen neng ya mono ki kira stereo gak radio iya nek lagu mono berarti siji tok suarane ning kiwa tok apa ning tengen tok ya iya ya padha ngono ya poli sing akeh poli asik iya wong 5 mes gak iso wong siji poli 6 oh ya 6 iya 6 bener polybag iki akeh nek siji ya monobag cuk ngomong apa sih oh lawane iki cuk homo hetero ya homo hetero monopoli tapi dadi siji monopoli cuk angel gue ya monopoli nah iya aku nek pas monopoli iso dadi sugih dhewe sak donya kayaknya nukoni negara dapat pinjaman banyak dana umum dana umat dikorupsi zaman iki ya aku takon jaman awakmu nang ngebel ya apa ono cerita gak sing iso diceritano pas nang ngebel iki ya sampai gawe laporan loh maksudnya dalam bentuk karya gitu oh dulu sih gini kan karena saya aktif di lembaga pers mahasiswa gitu ya
lembaga pers mahasiswa Almilah YIN Ponorogo. Nah itu kan tergabung di PPMI, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Nah kebetulan pas tahun 2018 itu ada kongres di Solo sekitar Agustus lah. Nah kebetulan sama teman-teman yang tergabung kalau Ponorogo itu masuk ke Dewan Kota Madiun. Nah, jadi ada beberapa teman-teman LPM yang itu mengajukan diri untuk jadi tuan rumah acara nasional gitu. Acara nasional. Terus kebetulan pada waktu pemilihan kongres itu acaranya Mukernas musyawarah kerja. Nah, terus kebetulan pada waktu itu ya jabat jadi ketua panitia gitu kan. Walaupun nggak jelas juga sih. Juga apa-apa. Terus milih tempat di Ngembel. Jadi kan dulu itu pas 2017-an lah, masih maba 2017 awal. Ya itu masuk mabamu 17, Cuk. Aku 16 kan. Maba 16, terus tapi kan mulai aktif di organisasi tahun 2017-an awal gitu kan. Nah itu sempat ikut acara musyawarah kerja nasional juga di Bali. Kebetulan pada waktu itu motoran cuy. Wih. Naik motor bocor ke gak Bali. bannya? Enggak sih, cuma sempat ketilang polisi gitu aja. Biasa lah ya, polisi ya. Terus nyampe sana gitu ya, namanya masih mahasiswa baru, masih semangat menggebu-gebu gitu ya. Itu ada angan-angan, kayaknya asik nih kayaknya kalau teman-teman nasional ini diajak ke Ponorogo gitu. Biar tahu lah sedikit banyak. Ada loh daerah di Indonesia namanya Ponorogo gitu. Nah itu loh. Tapi sering-sering keliru sih. Ada yang Kulon Progo, Ponorogo, Kulon Progo. Kayak gitu kan. Ya udahlah, terserah mereka. Terus ngebel. Terus ya saat itu teman-teman sepakat buat acaranya di Ngembel. Nah di sana ya kita datengin materi nasional juga ke sana, terus ya juga jadi ya ngundang reok kayak gitu di sana. Nah itu sama teman-teman nasional bahwasanya reok itu nggak hanya di RCTI pas lagi ganti acara gitu kan ada iklan ganti acara pas di RCTI kayak gitu. Nah, sing RCTI oke kan. Nah, kayak gitu kan pernah sebenarnya. Iya, benar. Biar mereka itu tahu lah. Oh, ternyata reok itu adanya di Ponorogo. Makanya salah satu ikon juga sih dari kota ini kan juga reok itu. Nah, ini das-dasane. Karena ya udahlah dan sekalian terus teman-teman juga antusias juga. Nah, kebetulan pada waktu itu juga ada diskusi budaya juga sama tokoh-tokoh reok di Ponorogo. Gak sih ini loh maksudku sih. Konflik waktu itu, konflik lahan itu. Kalau itu sih udah lama juga sih. Aku juga lama nggak ngikutin. Nah, tapi sejauh sing mbok pantau dulu. Sempat bergelut di situ lah. Riset lah. Sempat riset buat satu majalah tahun 2019. Tahun 2019 sebelum pandemi, yaitu teman-teman itu gor gatel. Iki lho cangkeman kok ngombe ini. Waduh aku yo, awakmu pisan. Jadi ternyata di Ponorogo ada proyek nasional pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oh, tenaga panas bumi. Ya, PLTP. Nah, yang memprakarsai itu kan kemarin ada PT-nya Bakri Dhamma Karya Energi. Nah, dari situ kita juga ke sana nyari tahu bagaimana dampak-dampak dari pembangunan itu PLTP itu di sana bagaimana. Ternyata juga banyak juga pro dan kontra, konflik. Ini loh musisan. Di situ sih. Tapi setelah majalah tersebut ya cetak, launching kayak gitu, terus nunggu. Ini udah sampai kan 2019 tuh riset. Sampai tahun 2021 ini juga udah kok nggak ada lagi info lagi dari sana, apa itu proyeknya mangkrak atau gimana juga nggak tahu sih. Sampai sekarang masih nggak ada kejelasan. Ya kalau terakhir kali
dapat info sih gitu. Cuma kalau sekarang maksudnya detik ini gimana itu nggak tahu sih. Tapi sih kalau terakhir harapanku sih nggak jadi sih. Tapi biarin aja jadi proyek mangkrak. iya mangkrak kan berarti wis selesai. Soalnya nanti kalau saumpama jadi ngebor, lah dampaknya itu ya ke terutama masyarakat Ngebel sendiri dan sekitarnya itu juga lumayan, terutama masalah air kayak gitu. Terus nanti ketika ada pengeboran juga ada gempa-gempa kecil kayak gitu, itu juga berbahaya. Apalagi bumi ini juga sudah semakin tua, ya mari kita jaga bersama-sama gitu lah cuy. Sudah semakin tua kayak awakmu ya. Oh enggak, aku sih nom. Jalan bumi ya boy. Oh iya. tapi ngono kuwi maksudnya terakhir berarti orang sampai ngebor ya. Kalau terakhir sih aku dapat info gitu. Cuma kalau sekarang nggak tahu sih. Berarti konfliknya masih waktu itu tataran Ya lumayan karena di sana juga ada beberapa teman-teman yang apa ya namanya berkoalisi atau menolak ya. atas berdirinya itu PLTP di sana. Kawan-kawan itu. Nah, kawan-kawan itu. Teman-teman. Mas friend. Kawan-kawan friend. Tapi kawan-kawan itu anak muda apa penduduk setempat gitu? Ya ada dari penduduk setempat, terus ada juga yang dari teman-teman mahasiswa juga. Kawan-kawan sama aja lah. Beda friend. Supaya lebih politis friend. Harus kawan-kawan friend. Angel lidah-lidahku ngatur. Tapi sebenarnya iki cok. Piye. Nah aku ngamati ngono cok. Maksudnya wong-wong sing generasi saurunge awake dhewe ya. Itu mereka menyebut teman, iku kawan. Maksudnya iki cuma perbedaan asara doang. Ya. Di tataran itu nek saiki kanca iki gampangnya mau ngomong teman-teman. Teman-teman. Jadi nek misalnya ngomong mbek wong akeh iku teman-teman. Nah, Biasanya nek misalnya dosenku sing jek dhuwuran titik umure karo aku ya, gitu ya. Iku jek ngomong kawan-kawan. Padahal dia bukan orang yang tanda kutip politis itu enggak. Tapi tetap memang mereka punya memanggil itu kawan-kawan ketika itu. aku sih nggak terlalu paham. Kalau pahamku sih kalau wilayah itu kan linguistik aja sih. Ya. Kan sinonim. Cuma sinonim. Jadi ya teman-teman, kawan-kawan, sahabat, rekan. Kayak gitu. Nek sahabat itu sahabat Nabi. Tapi sebenarnya itu kan sama aja gitu loh. sajane kan bodoh, tapi kan ono identitas yang dibawa. Ya karena mereka menjadikan itu ciri khas. Iya. Menjadikan itu ciri khas. Membudayakan. Bahasanya organ A panggilnya gini. Iya, Organ B panggilnya gini. Keren. Nah, Aku juga sekarang menemukan cara bagus gitu. Makanya aku jemput konco-konco, kawan-kawan, kabeh aku keren aja. ya wis gak apa-apa terserah. Ben wis. rodok barat-baratan brand. Nah, yo ngono ya ora apa-apa. Ora ben rada CDME brand. Oh, bukan CDM apa? Brand CDM. Oh, kartu kartu brand. Yo, biyen brand tok. Bariku saiki smart brand. Smart brand. Nah, smart brand. Nah, Terus smart tapi yang megang itu smart people. unsmart people. Unsmart people. Aku neng gawe apa jenenge? Market minimarket kan mart kabeh, mart Indomaret. Lu gawe ae es mart ngono. Es apa? Yo es kabeh. Es sing ngarepe es apa es jeruk, es kopior. Es smart. Smart. Gak apa. Karena mereka menjual kecerdasan. Padahal nggak cerdas. Itu masih apa ya? Aku tahu lagu ini Kung Po Chicken ngono. Kami masih bisa memanfaat. Pokoknya aku lali di sini. Yang penting lagunya ngene. Ngomong ngene.
kami masih bisa hidup, bertahan hidup, mencari duit dari memanfaatkan kebodohan-kebodohan kalian. Anjing. Kalau semua orang pintar, Iya. nah, terus apakah masih bisa disebut pintar? Nah, karena adanya orang pintar, karena ada orang bodoh. Iya. Adanya orang kaya, Karena dia orang miskin. Nah, Gimana kalau nggak ada yang satunya? Mau disebut apa? nah makanya itu juga ewuh. Ya ibaratnya kalau di filosofi Cina ada yin dan yang. Ya, hitam putih. Ada yang memanaskan, ada yang mendinginkan. Yo, Mau nek kabeh kobong, Lah. ya apa ngono ya? Yo ilah, ono wong lanang, yo ono wong wedok. Nek lanang kabeh, Yo, homogen. homogen. Nek wedok kabeh, yo wis ngono kae lah. Kan yo susah. Sensitif ngene ya. Yo intine kabeh ki saling membutuhkan, ngono lho, Lek. Ono porsine. Ono porsine dhewe-dhewe, ono nggone dhewe-dhewe. Tapi aku sebenarnya anjing. Utah bisa Ora apa-apa. membuktikan aku masih muda. Nah, Masih suka ugal-ugalan. ora apa-apa. Buktine sampai ketubruk fiction ya, Lek. Iku Kan ugal-ugalan. iku gak ugal-ugalan, cok. Wong buriku sing ugal-ugalan, cok. Yo, berarti kan Anda sama-sama muda. Bajingan aku. Aku ora nabrak apa-apa lho. Tabrak wong buri. Bajingan. Ya wis lah. Rah yo jenenge apa jenenge? Musibah. Gak ono sing gelem. Musibah. Iya. Gelem kena musibah. Yo, ndak. Kuat bagian. Takonmu gak perlu tak jawab. Sopo sih sing gelem kena musibah? Tapi setelah itu akhirnya menemukan pelajaran biasa. Mbok aku urung entek sing iki. Pelajaran apa tabrak? Inna mangal musrius. Ngono ora, Lek? Tapi nek ngene awakmu seneng ngrungokno lagu gak sih? Ya lumayan. Lumayan. Heeh. Apa coba? Saiki. Sholawatan lah, Ramadan. Bisa Sabian jangan-jangan. Lisa Sapian. Bisa berantak. Ruwet. Apa? Mau ngulik-ngulik soal apa? Musik? Iya coba bercerita di situ. Rana Apa sih. sih? Kalau musik sih kalau dari SMP itu mungkin teman-teman tahu lah kalau gitu. Temen siapa? Sopo kok coba? Teman-teman dulu lah. Oh ya. Kalau saya pengikutnya Kapten Jack. Wow. Kupu-kupu baja. Oh iya. Jadi kan apa ya? Karena Ingin lagi. lirik-liriknya Coba itu dulu nyanyi dulu nih. Menjadi. nggak bisa nyanyi wes. Gak bisa. Nah, terus liriknya kenapa? Ya sesuai lah dengan bisa mewakili dan Ku bukan makhluk lemah yang selalu menanam manusia makhluk lemah ini telah bermetamorfosa jadi kupu-kupu baja. Bajane ngentek. Kupu-kupu baja. Ngono deh. yo Kapten Jack ya? Oh dulu ini. Kalau kan pas berapa ya lagi rame-ramenya sekitar tahun 2013 2014an. Terus ya sekitar tahun-tahun segitu pas SMA sih. Iku sajane emo, Cuk. Nek emo kuwi kancamu emo kabeh. Nah, terus ya kanca-kancaku mau aku beda. Iya, Kapten Jack ya. Iya. Terus Sekitar tahun berapa ya? Tahun 2015 atau 16 tuh. Itu akhirnya memutuskan untuk bubar bandnya. ya, Untuk bubar terus kemarin reunian. sempat reunian 2019 akhir Desember kalau tidak salah. Itu juga datang aku pas acara kumpul-kumpul. Nah itu terus Momo. ya Momo, Zukil, Andi sama si Ismet. Nah si basisnya itu, nah adanya udah hijrah sih. Udah hijrah jadi nggak ikut lagi. Terus ini juga udah ganti nama.
Kemarin juga baru apa rilis jenenge sing anyar Zima. Bukan Jima lah ya. apa zina Bukan Zina lah. Zima. Nah, itu masih ngikuti lah. Apa ya kemarin baru rilis single Sigit Hah? Jel anu no sik sedikit ya senang juga gitulah. Jadi kalau aku nggak terlalu fanatik sama salah satu band. Ya kebetulan wallpapernya yang keren itu ya udahlah pakai aja. Ya. Itu Ya. kayak Kalau ini malah dangdut gending-gending enggak apa-apa sisi gelap kalau yang terakhir kali. coba kita lihat yang lain Safira Inema sopo cok Oh, dangdutan cok. Tipek Fish Yo mong album mesti ini dangdut. Nah, ini juga salah satu maestro dangdut Indonesia. Nah, aku malah Abim Ngesti. Nah, terus. Abim Ngesti ya kalau teman-teman 90-an mungkin tahu lah ya. Walaupun saya sendiri ketika denger itu Abim Ngesti itu udah almarhum. Jadi ya Tapi kan abadi karyanya seperti Nika Ardila dan kawan-kawan yang lain lah. Abim Ngesti ya. Abim Ngesti. Terus salah satu lagunya Pangeran Dangdut, terus ini dangdut. Terus yang paling seneng tuh itu Pangga. Sonia. Pangga The Bagindas tetap ada ya. Itu. Efek Rumah Kaca, The Band, Evita Mala. Pipaku cok sing ngono. Kabeh lah wis to. Solo Enzis. Metal ya ini. Enggak ngerti. Oasis. Beatles. Kangen band lur. Ada kangen band di sini lur. Anjing Sigit, festivalis. Oke. Segimana tetap kangen band tuh. Ya iyalah. Iya ya. Semangat zaman. Babang Tanfan itu gimana ya? Ikonik ya. Ikonik banget. Ya mau nggak mau diakui atau tidak, lagu-lagu kangen band itu sangat-sangat familiar di telinga kita. Bener Bren. Sebenarnya iku saja nih aku curigane sing ngisore kene ya. Maksudnya arek-arek sing luwih nom ya. Ya. Pasti iku koyo ndelok Yonglek ngono lho, padha. Kene ndelok kangen band, kono entuke Yonglek. Enggak juga, pada waktu itu emang benar-benar bermusik mereka. Ya sebelum beberapa personilnya itu kena kasus, ada yang kena narkoba dan macam-macam yang lain, terus si siapa namanya Babang Tanfan itu single Andika. Ya, Andika. Nah itu akhirnya solo karir. Iya. Itulah Sekarang musiknya udah agak ini loh, udah agak jelas. udah agak jelas. Apa ya? Tahu sih aku nggak ngikutin band lagi. lagi ya. Ya kan kalau misalnya Kapten Jack Momo perlu bikin band lagi gitu. Nah, kayak gitu kemarin kan sempat si Momo itu bikin apa namanya? Apa? Lali aku. Biru apa? Biru. Nah, biru. Biru apa ya? Iya ya biru kalau nggak salah nama bandnya. Nah, saiki yo ngrungokno iku mau Abim Ngesti. Sopo? Abim Ngesti. Iki disigit lho. Desigit. Sikit juga suka sih. Iki fone mirip koyo Black Sabbath. Album kepiro ngono? Fone. Kayaknya influence dari sana. Ya memang influence dari Black Sabbath, di Purple kayak yang tak dengar sih. Tapi ya yang ya gitulah aku Tapi soalnya ya tetep kangen band. Yo, kangen band The Bagindas, ST12, Peter Pan. Ada lagi tuh yang sangat fenomenal, Raja. Fenomenalan kangen band. Oh iya, Raja ambek Peter Pan kalah sih. Nek secara iki akeh-akehan sing ngrungokno. Tapi ketika Peter Pan ketemu kangen band gak lawan, tetep kangen band. Beda. Pas enggak apple to apple lah. Satu memang tampan tanpa harus mengeklaim, yang satu ya babang tampan. Harus mengeklaim terlebih dahulu. Gimana? Kamu terinspirasi juga sama si itu Andika? Kalau terinspirasi Andika Sasuke itu. Kalau terinspirasi enggak, tapi kalau mewakilin semangat zaman ya aku iya.
Soalnya zaman-zaman itu aku kalau misalnya harus hormat ya, harus banget hormat sama Kangen Band cuma satu lagu. Apa? Angin berhembus langkau angin malam bawa sertu laguku. Oh, terbang bersamaku Mengitari bumi ini hingga Ada lagi ya, ada lagi. Enggak, maksudku yang dia benar-benar harus dihormati di situ toh. Kenapa? Karena ya di situ dia niat. Sebenarnya nggak niat, kebantu sama additional yang ceweknya itu, yang bisa nyanyi itu yang cewek gitu. Yang Andikanya nggak bisa nyanyi. Padahal Andika juga bagus-bagus aja sih lah suaranya. Gitu Emang ada masalah apa kamu sama Andika sampai? Nggak tahu, nggak enak di kuping gue. Belum pernah ketemu, kalau ketemu juga tak bilang gitu nanti. Gitu dong kalau nyanyi yang benar. Sekarang udah benar soalnya nyanyinya. Tetap harus ada peningkatan lah. Oh ya, satu lagi sebenarnya ketika yang terbang bersama itu puitis, sufistik, bahwa serta lagu mengitari bumi ini gajah. Akulah seorang petualang yang mencari cinta sejati. Nah, ini makna cinta di sini ini loh. Ini sufistik. Apakah hanya sekedar sejoli atau cinta-cinta yang lain? Cinta ketuhanan, cinta kepada orang tua, cinta kepada alam dan seisinya. Sufistik gitu. Enggak buku apa ya ini? Bisa ngomong kayak gini. Aku sebenarnya masih penasaran. Ini sebenarnya yang bikin Andika secara lirik apa enggak? Apa? Yang itu terbang bersamaku. Yang membantu yang lirik kan si siapa itu Dodi ya? Dodinya. Dodinya itu kan secara lirik memang keren sih. Terus secara aransemen kayak gitu juga lumayan. Gimana menemukan kekerenan Juminten kuliah di Washington. Nah, itu lokal wisdom banget, men. Siapa yang bisa? Itu artikel Mojok dia ngebahas itu saya. Enggak penting kan kadang-kadang artikel Mojok itu. Iya, ya kayak gitulah. Ya. Yang penting asik gitu. Dia bilang gini, kritiknya wis. Kuliah di Washington kalau malam main kelas Vegas. Juminten ayo mempesona sampai pokoknya yang gimana warga Indonesia WNI itu kuliah ke Washington, tapi kalau main kelas Vegas itu harus naik pesawat itu, karena bolak-balik Washington dan Las Vegas tuh nggak deket, nggak kayak Ponorogo Medion gitu loh. Ya mungkin dia itu anaknya seorang priayi ya. Mungkin Sebenarnya ada kelas di sini. Ada. Boleh. Itu yang dibocor dia ngomong gitu nih. Kelas banget ini. Mungkin itu anaknya salah satu adipati ya. Di Batu Dolken. Adipati itu. Oh, ya kita gini lah. Kalau mau apa ya mengkritik suatu lagu, ya kita harus membuktikan dulu apakah kita bisa berkarya sefenomenal itu terlebih dahulu. Aku ada antetesis kalau di situ, ada komentar gitu terus. Ya, di samping itu karena memang pasar memerlukan itu. Memerlukan itu. Ya kita tidak menafikan lah beda antara mayor label sama independen. Iya. Nah, kalau mayor label tentu mereka nyari pasar agar pemasukan juga jelas dan nanti bisa dibagi kayak gitu kan. Karyawannya akeh soalnya. Nah, beda lagi sama teman-teman indie yang mereka bebas berkarya kayak gitu. Karyawannya mementingkan kualitas dan lain-lain kayak gitu. Tapi aku ada komentar ketika awalnya nggak apple to apple, atau misalnya ketika kita mengkritik kita harus banget gitu bikin lagu gitu kan. Ya enggak gitu juga sih. Gimana ya? Mungkin itu salah satu keblunderan tadi. Tapi enggak, umpama yang di Ranas itu, aku bisa ngomong gini. Analoginya simpel. Kene longgor asu. Analoginya simpel. Awakmu iso ngrasakno bakso enak. Yoi. Aku kok awakmu. Awakmu iso ngrasakno bakso enak. Aku ngono ya. Ya. Tapi kon anjing bangsat ngentot. Tapi kon gawe bakso dhewe juga iso. Ya. Tapi kita punya sensor kepekaan kan dirasa. Berarti ketika kita berkomentar soal lagu itu ya gak apa-apa, Ya sah-sah saja. Tapi gini, ya sah-sah saja karena sebagai kritikan lah ya. Ya, karena masukan. Karena sebagai komentator sepak bola, mereka juga nggak harus bisa main bola. Iya, malah gak iso koyo.
Ya bisa Bisa ya. ning cuma nendang tok. Ngono ae ragul. Wis gap-gapan. Iya, makane kuwi. Ya no problem sih sebenarnya. Kan ada wilayah-wilayah itu juga. Ada pemain, Ada ada pemain. penikmat, Ada wong cangkeman. ada wong cangkeman. Enggak. Mas kita bakso itu masih berafiliasi sama kolektif ternyata. Emang iya belum tahu kamu. Kalau halak kan Enggak lah. enggak ya, independen. Orep dhewe. Urip ning ngejak kanca-kancane. Afiliasi harus apa? Yang ada afiliasi sih. Cuman teman-teman yang mau tipin apa, nitipin Oh iya. Masih memberdayakan ekonomi kreatif teman-teman ya gitu. Tapi iya sih benar, masih itu. Berapa orang yang menantikan kadang-kadang gitu masih ada banyak ya. Aku suka orang yang konsisten. Itu. Ketika dia nitipnya konsisten, profit serius. Kayak Fuadin itu dia udah upgrade beli apa namanya sealer akhirnya dulu cuma pelilin. Dia konsisten Fuadin tuh yang tahu. Ini tipin apa sih? Merah-merah tuh loh. Oh, Itu Fuadin. Kan? ini lumayan juga lah ya. Walaupun se-independen itu dia masih memikirkan ekonomi umat kan. Umat beragam. Beragam wis ngono ya. Umat beragam. Iya itu poinnya sebenarnya kalau kangen band sampai hari ini masih ada. Nah, dia konsisten. Bro. Ya, permasalahannya kenapa kok jadi beda? Soalnya kayaknya ada yang hijrah juga. Sih. Hah? Ada yang hijrah juga kayaknya. Nah, itu nggak tahu sih aku. Saya ini aja hanya seorang penjual bakso. Nggak paham masalah kayak gitu. Iso tapi nek chord A B C C D F G Enggak juga. Nggak iso juga. Nggak iso. nyanyi ngono gak iso. Mau ngrungokno. Nyanyi paling apik ya ning kamar mandi wes. Soalnya tuh miniatur studio kamar mandi. Ya. Kedap suara. Ada suara. Tapi sama rumah dia kan enggak? Terkhusus. Khusus. Enggak kedap suara ya. Ada lagi yang kedap suara. ATM. Tapi nih ATM sampui wong suwi-suwi ning kono. Aku ono Rekaman ning ATM. Kedap suara. Ana cerita nih. Pas aku arep ditipu wong ngono ya, hampir tak transfer. Jelalai syukur ya. Pas aku arep transfer itu salah terus nomor rekeningnya. Saya mburiku langsung dok mlebu langsung cok suwimen ngono saya. Suwimen Mas ini enggak ke sana ya Mbak. Bentar itu aku hampir tapi terselamatkan ambek wong sing mau ngomong ojo suwi-suwi Mas ngene wis mlebu pisan deh. Akhirnya aku enggak jadi transfer itu karena itu emang penipuan murni. Oh, aman ya. Aman. Ya emang rasa terhipnotis itu ada. Oh, iya. Rasa tapi syukurnya Kena gundam ya? iya suara aja. Kena gundam kan? Syukurnya aku tersadar sama orang itu. Oh iya Mas, kayak iki juga ya Mas. Iya. Akhirnya aku sadar gitu. Oh, langsung. Gara-gara suwi ning jero ATM. Makanya aja nyanyi kowe nang jero ATM. Oh di Berhembuslah engkau angin malam. Iku mengatasnamakan Gojek Mas. Soalnya tak cek ini, oh iya, ono anu mlebu. Gua aku lali gua anune model jeneng apa nih. Terus tak delok. Tapi kok minta kode Verifikasi kayak gitu. Nah, iku aku wis mikir sih, tapi kok tak terusno. Ya. Syukure gak sido transfer. Syukur banget. Gara-gara mas-mas aku lali jenenge sapa. Yang penting mas-mas iku berjasa. Soalnya misui aku. Berarti kayak guru ya? Iya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Guru apa? Salah. Sing sene aku ya nek lagu ini paling len itu len apa len? Anjing aku lali kata Indonesia len. Garis bait. Yang paling Garis masuk lain ini lali Indonesia ini garis. kadang-kadang ini udah Google Translate masalah itu. Jadi anu nih yang paling wow tuh menurutku sebagai seorang
bagai biola Nah, yang tak berdawai bila tidak engkau lengkapi. Asik. anjing kangen Ben. Bisa bikin lirik bagai biola tak berdawai. Anjing, ini siapa yang ngajarin lu anjing? Siapa ya kayaknya? Kayaknya kalau Budiman Sujatmiko nggak mungkin sih. Siapa ya? Atau jangan-jangan Lord Muldoko. Lord Muldoko. Nanti keciduk awas. Udah pensiun juga. 86. Eksis banget ya. Kamu lupa ya kalau saya ini penjual bakso? Kenapa emang? Hah? Saya tiap hari bawa HT. Komunikasinya kan dari HT ke HT. Oh, hati-hati. Yo, iya. Itu ada juga frekuensi yang nyambung ke Pak Muldoko. Ada lah nanti. Nanti ada frekuensinya. 94,2. Aku ngerti gue. Kembali Surya FM. Nek Amer selalu 98,8. Apa ini? Romansa. Romansa. Ini 94,2. Kembali Surya. Itu yang paling setia ibuku itu, selalu dengerin tiap pagi sama sore. Ada jelajah Nusantara. Jadi info-info tiap hari itu up to date terus itu ibuku. Tanpa harus ngeliat status WA. Bahkan iya, kamu HP aja gak punya. Tapi bahkan sama aku sendiri lebih update kan ibuku sendiri tuh. Contoh kasus ini ngomong. Ya kalau sampai mah ada kecelakaan, terus ada apa ya data-data COVID ya gitu, kan selalu di up to date kan. Aku siarkan kan. ketabrak vision ono gak? Nah, Takokno Bu. kayaknya sih ada sih. Tahu krungu wong ketabrak vision gak? Mati bu omnya. Meneng aja loh, cangkeman. Kan belum ditanya. Iya, tanya nih Loh, dipersilakan. Tapi kok aku ditanya ngapain ya? Harusnya nanya dong. Siapakah kita ini manusia dalam diam riuh dan tak mampu ada rahasia. Itu mau udah kesini ya kemarin ya. Apa? Sisir tanah. Oh iya, sisir tanah. Terus apa ini yang Waktu mau dekat. nih, yang waktu dekat Iksan skuter. Seniman kurang. Ada juga sih temanku, namanya Iksan juga, tapi motornya Revo. Iksan Revo tuh. Izan Revo. Iu Sokun. Sok udah kenal. Oh, Saiki iu Mio. Mio cok jenenge. Seon. 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 Iu Seon. Riza Supra apa Revo i? Hah? Riza Supra apa Revo? Riza bakso. Wah. Bisa berontok lah. Jangan sampai menghilangkan entitas dari diri sendiri. Itu ya bocok. Rambut itu ya. Yo, iya sih. Kalau asal mula lah. Ya. Mungkin beberapa teman-teman nggak tahu sih kenapa sampai aku itu dijuluki Bronto. Nah, itu pas dulu SMA. Nah, itu kan sering bolos ke kantin kayak gitu. Nah, sering bolos ke kantin. Nah, ibu kantinnya itu kan sampai apalnya dengan aku, sampai kan teman-teman yang lain itu ada julukannya sendiri-sendiri. Nah, aku ini masih normal sebagai orang normal yang tidak ada julukannya. Sampai saya itu. Nah, pada akhirnya ya si ibu kantin itu yang nyelok mbok lah, mboke. Nah, iku ya wis lah, juluki Brontok. Nah, akhirnya mendino celuk Brontok sama akhirnya teman-temanku semua ya kayak si Rija Beton Rusa Menjana. Rusa Menjana lah. Itu kan salah satu apa ya? Sak leting biyen zaman SMA. Wah. Podo SMA ne ya. Podo SMA ne podo. Podo Rizane. Podo biyen ning bolos kantine. Podo bolosane, podo bandele ra kar-karuan. Nah, ya wis iku. Tapi kayak mbien Wis podo ae. podo ya kalau sing beda ya. Ya kan aku awal-awal ketemu sama si Bu Riza Rusa Menjana. Nah, itu kan pas waktu apa Mos ya. Mos ospekan. Jaremu sak lenteng. Nah. Apa ketemu ning Mos? Ketemu ning Mos iku ya aku podo-podo sebagai apa siswa baru nih ngono lho. Lah iku anu apa ya telat terus ketemu sama aku.
wis tak hapusi sak kelompok wae aku sampai opo-opo kabeh kon nyatet tak kok tak hapusi kabeh akan gawani macem-macem kaya ngono kuwi manut hari kedua ternyata beda kelompok men Riza dua Riza untung kalian nggak bikin ini enggak duo Riza brother bisa aja sih kayaknya oh bakulan bakso neng Nusa Menjana lah boleh tuh tapi kayaknya juga boleh lah kawan dari kalangan nah, bisa masuk kan ya? yang anu apa namanya sekretariatnya kayak Sikre UKM gitu kan nah base campnya Rusa Menjana tuh kayak Sikre UKM tuh emang para rusa Rusa Menjana tak kira wih produk minuman coba bajingan logone ternyata itu brand celana dalam sorry om tapi kok apa deh aduh dolane sering kok gak bakal sensitif sensitif kepruk ae ndak sih lah yo cuk dolenmu kurang suwi cok tapi kayaknya dari apa ya dari zaman ke zaman mungkin aku sama kamu ini ketemu berapa tahun yang lalu ya kayaknya ya itu 2019an ya jelas jangka 3 tahun nah ini udah mulai mencari jalan 1.500 sendiri kayak gitu itu kayaknya juga menarik sih dikisahkan misalnya mahasiswa yang gak jelas pada akhirnya mereka itu apa ya berdikari dengan jalannya sendiri-sendiri mungkin nanti 10 tahun yang akan datang ketika ketemu juga akan beda lagi ceritanya benar makanya ini diabadikan dulu seenggaknya ada makanya biar nanti awal zaman dulu 10 tahun yang lalu kayak gini loh itu sebenarnya aku juga si anjing itu juga sebenarnya aku melihat semangat jiwa yang muda mulai terkikis kok bisa ya dengan intensitas kerja ini aku agak ini nih agak sensitif ya isi dengan intensitas bekerja itu kadang melupakan dolen juga apa sih juga apa neng mek awakmu tambah tuwek ngono kan saya besok nek wis di bojo Iya. anak apa nek mertuane galak ya repot apakah jiwa muda itu selamanya gitu loh gimana ya hidup itu pilihan bener nah masalah tua itu hanya soal angka masalah usia saja tapi untuk wilayah-wilayah jiwa ya kalau bisa semangat itu tetap dijaga gimana semangat muda kalau nggak pernah main ya kayaknya dengan kita masih bisa berkomunikasi kita tetap bisa apa ya berbagi dengan teman-teman yang lain saling membantu kayak gitu menurutku itu sudah cukup jiwa muda jiwa sosial ya jangan sampai melupakan apa ya teman-teman kita pada masa masih mencari jati diri dulu kayak gitu belum sih ya. Mau sampai kapanpun sebenarnya bicara soal bicara soal jati diri itu susah mungkin sampai seumur hidup belum tentu bisa ketemu sejatine urip sing penting tetap dilakoni tetap obah nah dari situ muncullah apa yang namanya roda kehidupan itu terus berputar Mustad Enbir ngurung-ngurung gak? ya lumayan tapi aku terakhir itu juga gara-gara Jola gara-gara dia juga gara Roda Asmara yo ternyata esensial juga kadang-kadang pertanyaannya gini kan tapi di mana kawan terus iya tapi Ro ya lagu yang itu enggak terlalu pak enggak pak hitam tak terkendali terus iku nono sing baite kok tapi di mana kawan
Aku di belakangmu, seharusnya kau berada di sampingku, kawan. Maksudnya itu kerasa sih di umur-umur yang segini nih, gimana kawan itu kadang-kadang mereka jawab aku di belakangmu, enggak dong, harusnya kawanmu di sampingku. Itu yang kadang-kadang jiwa muda ya nanti Ya untuk bicara soal kawan itu kan juga apa ya, mana kawan itu yang mana sih, mana kawan mana lawan. Nah, ya kita katakan berteman gitu sekarang, tapi di sisi lain apakah kita harus setiap hari ketemu? Enggak juga. Enggak. Terus apakah nanti seumpama aku nggak bisa bantu kamu terus kita juga nggak lagi berkawan? Kan nggak juga. Nah, permasalahannya kan ada juga yang bicara gini, apa jenenge, Susah senang sama susahnya. nah ada yang bilang kawan, ngomong konco nek pas butuh, teko-teko nek pas butuh, nek pas aku sing butuh wae gak enek nyandi. Lah karena aku pribadi sih gini, ya selama kita kan ya apa ya, berteman dengan banyak orang dan mempunyai kepentingan masing-masing, kita butuh baru menghubungi, itu sesuatu yang normal. Sesuatu yang normal itu kan karena itu Justru awakmu emang penting gitu loh, makanya dibutuhkan ketika penting. ketika lah saumpama malah tiap hari ketemu nggak jelas, ya kadang-kala is okay, no problem, tapi kadang-kala juga jadi beban. Malah gesekannya lebih kencang. Ya gesekannya lebih. Nek pentino ketemu. Nah, ya bukan masalah itu juga, tapi kan ketika kita tiap hari ketemu tanpa ada kepentingan yang jelas, ngapain? Iya. Ya, seumpama aku kesini ke Halakah gitu ya. Nah, kan aku juga niatan pertama juga sini atau mungkin pas ngopi sama teman-teman pengen ketemu. Terus jualan bakso lah yang jelas kayak gitu. Nah, ini kan ada suatu kepentingan aku datang. Ya di sisi lain kita juga tetap berteman. Nah, tanpa membedakan aku aku Kulit membeli, hitam gitu kan. aku membeli, kamu penjual, ya, aku penjual, kamu beli kayak gitu kan enggak gitu. Tetap egaliter. Ustadz NBR jiwa muda. Tapi awalmu masih, misalnya kalau ada kasus-kasus konflik lahan gitu, masih tergerak nggak hatimu? Ya tetap lah, namanya keadilan itu harus tetap dijunjung tinggi. Tapi untuk ke arah solidaritas, ke terjun langsung kayak gitu, kalau sekarang sih kayaknya skip dulu, bukannya aku ini sudah gak peduli, tapi ya harus ada jeda, tapi keberpihakan masih tetap. Karena mau bagaimanapun yang paling mahal dari kaula muda Idealisme. itu kan katanya idealisme katanya. Kalau aku sih gini sih, ya yang penting kita tetap tetap berpihak kepada yang benar, tetap berpihak kepada ya sesuatu yang memang perlu dipihaki gitu, yang sesuai dengan hati nurani kita. Jadi semangat itu nggak mati ya sebenarnya. Semangat itu nggak mati ya, cuma skip aja. Kalau teman-teman ada yang mungkin dari komunitas-komunitas kayak pustaka gerilya, terus ada teman-teman dari komunitas-komunitas yang lain yang mereka tetap bergerak di bidang-bidang sosial kayak gitu, ya aku tetap mendukung mereka. Dan sebenarnya kadang salut sendiri ya. Kok iso aku leren dene sik tetap jalan, ya no problem. Nah, aku malah justru tetap mendukung. Mungkin akan ada masanya kita akan join kembali ke wilayah-wilayah itu. Kalau bicara soal prinsip hidup ya, itu sih aku selalu bahagia ketika masih bisa berbagi. Nyanyi ya, selalu bahagia saat hujan turun. terus. Maksudnya ketika masih bisa berbagi aku bahagia. Nah, makanya walaupun komunitasku dulu KP2I itu bagi rokok bahagia. Oke. Rokok kemarin belum tak ganti ya, tak habisin tuh. Aman santai. Nah, tapi di mana rokok?
Rokokku keri. Tinta nih wong. Tapi tinggal kok sampai rokokku keri. anyar tinggal lu nyel men Jangan ya wi. anyar segelan Oh saya gelan dan ketika itu nggak ada rokok mager juga wah tapi aja besok ganti Berusaha cara aku. pala Ya mungkin dari teman-teman apa ya komunitas-komunitas yang dulu ya kapan-kapan kita reuni lah. Buber. Kapan-kapan kita reuni. Enggak buber. Walaupun kita Edisi Ramadan. walaupun kita beda alma mater, kapan-kapan kita reuni lah. KP2I Migunani aku punya kaosnya lur LTM Al Milan. Iya. Iya, biar mau sepiki ya. Iya, angkre ya. sampai jadi ceweknya lur Ya mengisi kekosongan. Sebenarnya waktu itu aku juga berpikir, Berpikir apa? kayaknya ini terjatuh pada apa ya? Lubang yang sama. Apa? Pada kayak lagu dia ngomongnya jalur yang salah ini. Tapi ya udahlah, dilihat aja nanti. Akhirnya nggak ada. Nah, akhirnya hilang juga. Akhirnya hilang sendiri. Beda frekuensi. Yo, apa? Gak tahu kurang. Kan karena dia kan 94,2. Frekuensimu kan udah nggak terdetek itu di radio. Selalu GHZ. Iya. Dia udah FM, kamu masih AM. Untung nggak PM ya. Beda dia apa? Geografis AM PM ini. Nah, AM dan PM itu apa ya? Saling melengkapi tapi nggak pernah ketemu. Mereka berdekatan tapi nggak pernah ketemu. Siapa mereka? AM dan PM, matahari dan bulan. Siapa satunya? Aku dan dia. Ya, siapa? Nida Hah? Nida Zanida. iya Nida boya lah Ya. Kenapa? ya temennya dia yang selalu bersama Aku coba menostalgiakan aja. Ya, zaman-zaman dulu ya. Ketika masih apa di Bubuk Juang lah. Baik loh dia. Ngasih makanan buka kadang-kadang sahur gitu. Baik loh, tapi kayaknya itu merasa tereksploitasi ya. Aku aja yang teman seorgannya, seorganisasinya. Nggak pernah gitu. Nggak pernah dibawain makan. Kamu siapa, Cok? Awalnya aku masih ingat itu dulu. Awalnya suruh apa jadi moderator apa suruh jadi moderator terus lama-kelamaan kok lengket terus nih orang. Tapi nggak lama sih. Bisa tak hitung itu Berapa bulan ini? nggak ada bulanan. Berapa detik gitu? Ya nggak detik juga. Kalau kamu juga kan KPI ya, anak KP2I organnya dia. Yang mana? kamu nggak masuk KP2I loh Kecantolan. enggak Oh itu KP2I bukan? nggak tahu Enggak tahu ya? Siapa emang? Ada deh. Aku mah nggak tahu nih. Dia nggak berani, auto record aja berani. Oke. banyak tersinggung Iya. Take me home I'm falling Kayaknya aku tahu nih. Pasti Coba, tahu. coba dulu, coba. Inisialnya apa ya? Inisialnya ejaan alfabet pertama. A. Iya nggak sih? Nah itu yang Sebut aja coba yang A apa? yang buka di Smorto itu apa? Yang di Indomaret. Aska enggak lah Beda. Dia emang KP2I juga. Ya pernah. Kayak seia sekata. Tiko. Di Tiko kan. Nyapa? Iya seia. Seiya Ya seia juga. Seiain. Seia.
Askatul Haris men. Aduh kacau. Ya udah aku nggak tahu lah. Jangan tahu. Ya udah. Berarti kalian belum deket gitu. Ya memang aku nggak mau mendekati mereka. Saya berhubungan profesional aja sama mereka. Profesional. Walaupun meruwetkan semuanya juga. Beberapa pertanyaan yang ingin selalu ditanyakan kepada Riza Benta. Apa? Semangat. Tanyalah. Tadi udah dijawab kok perihal gerakan sosial. Sebenarnya aku pernah nanya juga di situ ngobrol. Dia selalu bahagia kita bisa memberi, terutama bisa bergerak di bidang sosial. Dia banget Menceritakan juga. Ini loh bro, menceritakan yang kebetulan tuh loh. Yang kayak ada lembaga sosial yang nggak terlalu resmi tapi udah eksis sekian tahun dari mbahmu itu loh. Oh itu. Apa Ya tuh? itu loh yang kan dulu ya. Ada Ini itu kan temennya si Ruli, Nusa Menjana juga, partnernya si Riza. Nah itu kan punya teman namanya Mas Alfian. Nah Mas Alfian itu kebetulan ibunya itu baru meninggal kemarin. Nah terus aku diajak takziah ke sana. Terus jalan ke Krosono, Broton Barat. Nah, aku kayaknya punya apa ya ingatan yang kuat sama jalan ini, ke Krosono ini. Soalnya bapakku itu kan udah nggak ada sejak lama, saat masih kecil, seumur sekitar 1,5 tahun lah. Jadi udah yatim dari kecil. Ya, terus pada waktu itu tiap tahunnya itu diajak setiap apa ya bulan besar apa suro kayaknya. Nah itu santunan anak yatim gitu. Santunan anak yatim di Jalan Gokrosono itu ada salah satu yayasan yang salah satu pendirinya itu kakek atau neneknya si Mas Alfian itu. Nah aku sampai berapa tahun mungkin adalah sekitar 10 tahunan ikut di majelis itu. Majelis ya intinya disantuni di yayasan tersebut. Terus ternyata setelah baca-baca gitu ternyata yayasan tersebut udah jalan sekitar 50 tahunan sampai sekarang. Makanya ketika kecil itu sering disantuni kayak gitu. Ketika besar aku mikir ya pengen lah tetap berbagi sama teman-teman atau apa ya yang membutuhkan lah intinya. Dari situlah mungkin jiwa-jiwa sosial itu muncul. Oh alah. Ini kapan awakmu merasa punya jiwa sosial tinggi itu Di situ juga salah satu alasan. Walaupun ada juga alasan-alasan genetik ya, seperti bapak ibuku juga kayak gitu. Ya maksudnya bergerak di bidang-bidang sosial juga dan bidang sosialnya nggak bisa disamain sama sekarang, bukan suatu organisasi yang bergerak di bidang sosial tapi di wilayah ngayomi saudara, ngayomi tetangga, ngayomi teman-temannya kayak gitu tanpa organ apapun kayak gitu, dan jadi salah satu jalan mencari rezeki. Soalnya bapakku dulu kerjanya sebagai pengantar orang-orang ke Sumatera, semacam kayak transmigrasi. Nah kayak gitu akhirnya salah satunya di Ponorogo itu Pak. Nanti kalau misalnya mengantar ke Sumatera, bapakku kan berangkat dari Surabaya. Itu bapakmu berarti bukan bapakmu. Aku tadi kira-kira ternyata gitu kan. Dunia sesempit gitu walau kayak gitu kan. Untung di Ponorogo tadi. Enggak di Surabaya ya? Enggak. Bapak transmigran dari Surabaya. Saya nggak tahu juga sih kalau relasinya pada masa itu kayak gimana, juga kurang tahu. Yang jelas tahuku juga dari cerita-cerita karena belum sempat tanya sedetail itu karena juga masih kecil, nggak adanya gitu. Nah, ya mungkin dari situ terus turun ke anaknya, terus sekarang saudara-saudara juga masih bergerak di situ juga. Ada salah satunya kakakku yang paling tua. Kan transmigran masih ada. Kalau sekarang sih enggak, kan itu zaman Orde Baru dulu kan. Iya, programnya Harto. Jadi aku adalah anak Orde Baru. Ya. Ya
aku juga salah satu dampak juga. Tapi lumayan menguntungkan sih. Kalau nggak ada Orba aku nggak transmigran bapakku. Dan nggak jadi anak Orba kayaknya. Lumayan. Kita semua Orba pada masanya. Ya kayaknya semuanya juga terdampak. Bahaya Sama pemerintah coy. Tikar apa lambang-lambang Golkar tuh di mana-mana tuh. Kenceng gitu. Soalnya kalau nggak Golkar ya nggak PNS. Tapi bapakku PNS gak gara-gara Golkar. Beda nih kuwi jalure. Tuh, ini edisi Ramadan, tapi rada sensitif. Aku puyeng. Gak apa-apa sih. Kamu ya. Jadi kalau membeli bakso Riza itu sama dengan kalian menyantuni anak yatim. Asoy. Sensitif, tapi yang gitu ya. Aja dipikir jeru. Gak apa-apa. Memang membeli bakso di Waskita Bakso sama dengan menyumbangkan sebagian rezekinya kepada yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Saya. Soalnya kan tonton channel catatan si bulu ku ngono. Subscribe friend gini-gini lu kasih makanan di sini endorse gitu. Lu nyantunin anak yatim friend. Gua anak yatim. Ngono promone. Melas ngono. Gatel. Tapi emang asik sih ya, wilayah kayak gitu. Wilayah mana? Wilayah berbagi. Ngomong-ngomong ya, kan udah banyak ya. Jam terbang di sosial mungkin lebih baik kamu daripada Iya kita. jelas. Nah itu ngomong-ngomong, ada nggak sih hal yang bikin kamu redup? Maksudnya udah bergerak di bidang ini, ada satu faktor yang bikin, oh aku mundur rasido, bro, ada hal apa gitu? Kayaknya cuma masalah timeline sih. Pertama timeline gini maksudnya. Kan selama dari awal kuliah aku bentuk KP2 itu sama teman-teman lah, terus sampai jalan, terus kebetulan juga beberapa teman-teman ketika mahasiswa tingkat akhir udah repot dengan skripsi masing-masing, kayaknya juga udah agak berat untuk dijalanin lagi, soalnya nanti ketika udah skripsi selesai juga mereka repot dengan urusannya masing-masing kayak gitu. Akhirnya ya udah demi kemaslahatan bersama ya udah dibubarin aja terlebih dahulu. Ya tapi teman-teman tetap berkomunikasi, grupnya juga masih ada kayak gitu. Terus di lembaga pers juga kayak gitu udah ada misioner juga. Terus di sisi lain aku butuh pengalaman yang lain cuy. Maksudnya kalau dari kecil sampai sekitar kuliah itu juga nggak munafik, aku masih minta sama orang tua. Terus mulai mikir masa minta terus ya, cobalah kerja ya, dikit-dikit yang penting rokok nggak kita, kopi juga udah aman, sedikit-dikit bisa nabung kayak gitu. Berarti lebih tepatnya ketabrak kebutuhan dasar lah ya, kepentingan dasar lah ya. Iya, di situ terus juga mau nyelesain skripsi juga, kan nggak lucu juga, udah kuliah, udah Bukan nggak lucu, itu emang sesepuh-sesepuhmu yang di situ dulu kayak gitu, nggak lulus kuliah. ya makanya itu aku juga nggak lulus kuliah gitu loh. Memang ada beberapa yang kayak gitu, mereka terlalu loyal dengan kehidupan bermasyarakat. Ya kebutuhan itu harus dicukupi terlebih dahulu sebelum kita berbagi dengan yang lain, mengurusi kehidupan yang lain. Nah, kita harus juga ngurusi kehidupan kita sendiri. Ketika nanti sudah ya nggak nunggu cukup dulu, nggak nunggu kaya juga. Tapi Bersaudara sih tapi. empat bersaudara. Mau perang pertama. Hah? Terakhir yo. Akhirnya dan ambil ini bisa ragilism. Ragilian lah, Ragilian. bontotian. Bontot punya cerita. Ternyata kalian semua anak ragil. Last child. Masa
putaran terakhir kamu. Yo terakhir. Lo makane rodok-rodok manja gak apa-apa tau. tapi yo mosok manja terus. Tapi kalian semua ada kesamaan dan juga ada kesamaan yang lain. Kita orangnya orang-orang yang Berjuang struggle. Oh iya, hustler. Jadi bisa disimpulkan Ragilism adalah orang-orang yang struggle. Backup ada, cuman harus berusaha ya. Oh iya. Masuk kamera dong, membelakang. Ini silakan. Suara gue. Emang nggak kelihatan ya kalau malam-malam ya. Cari ragilan siapa ya ragil lain? Ragil itu bau-bau. Terus ragil siapa lagi yang ragil? Temenmu Siapa? Ragil. Ya iya itu kan ragil. dia struggle juga. Struggle. Bakul terus sepeda. Siapa nih ragil? Nanti kita bikin komunitas ya, Bro. Ragilian. Ragil. Enggak asal. Rascail. Lasel itu apa sih anu nih? Iya fansnya. Karo ya. Rosel. Awe lo tunggalisme sama Haidar tuh. Tungalisme. Coba Sama- Frankie. Mastung. Siapa nih ya tuh? Tunggal. Tapi tunggal juga last cell loh men. Pertama dan terakhir. Last cell. Semata wayang. Iya juga ya. Bisa lasel juga. Never. Sama lagi lasel. Ya juga lasel nih. Asal sama Robi juga. Ragil juga. Nanti kalian di Uang. terbangkan jujur. Ini manusia berapa? Hah? Nasi berapa sih? Kami ini Sego goreng. Selain luar ini dan nasi goreng. Sego gorengnya Pecel. ya malam ya. Pecel malam banyak. Bukan lo buka. Buka. Pak Dutnya buka Buka jam sih, bukan jam 12 jam 1 loh. apa nih? Saiki wis buka. Kuliner malam kan jenenge. Kuliner malam. Nek Wis jam 11 ya. sego gorengnya melek moto wis ning kene suweret tau. Lak. Minyak tok. Kami sekarang mau jadi orang Google. Kemana-mana mengupdate tentang lokasi. Ya yang cah Google kan saya Itu Google. Aku peta. Ragilian. Ini mau durasi berapa lama ya? Wes mobile ya wes. Wes. Ya, Waleh. Wes closing statement. Silakan. statement ya tetap cangkeman. 3 hari terakhir subscriber udah nambah. Enggak ngejar itu kan santai ya kan. Cuma mengejar kapan kita itu bisa gini-gini lagi di kemudian hari itu bisa nggak mikir cok. Aku cuma sebenarnya pengen kita kan out of record nih lebih banyak cuma ya kalau nggak terdokumentasi sekali aja gitu. Kayak kurang gitu mumpung masih ada masih bisa gitu. Mumpung masih sehat, Nah harus tetap semangat. nah ngono kuwi lah pokoknya. Soporo tabrak pisan ngene. Ya wis pokoke sing penting kowe sehat. Ya, sehat. Ya, kajate kabel kabeh. Ngono kuwi.
ya wae tetep ngono. Ana yang pateni yang ojo ngono, kok mburi langsung tak ngono lho. Si, kok lu